pertemuan kemarin dengan Menteri Pertahanan itu sebetulnya untuk membahas mengenai belanja dari alutsista, terutama yang berasal dari pinjaman luar negeri. Seperti diketahui bahwa Kementerian Pertahanan anggarannya adalah anggaran yang ada di dalam DIPA yang seperti hari ini disampaikan sama seperti kementerian yang lain. Namun untuk Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan, yaitu dari pinjaman luar negeri. Untuk tahun 2020 hingga 2024, waktu itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden 20,75 miliar US dollar untuk periode 2020-2024. Nah, kemarin karena adanya berbagai perubahan, maka alokasinya dinaikkan untuk 2024 menjadi 25,0 billion US dollar. Jadi terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 20,75 miliar US dollar ke 25 miliar US dollar. Itu yang kemarin disepakati. Sementara untuk sampai dengan tahun 2034, yaitu 3 Renstra tetap disesuaikan, tetap sesuai dengan keputusan Bapak Presiden sebelumnya, yaitu 55 miliar US dollar yang akan untuk memenuhi berbagai kebutuhan belanja alutsista dari pinjaman luar negeri selama 3 Renstra. Jadi dalam hal ini 2024 sampai 2029 nanti, dan kemudian 2029 sampai 2034. Mungkin itu ya. Oke, cukup. Iya. Kebutuhannya memang yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan, mereka menganggap bahwa kebutuhannya sesuai dengan kondisi alutsista dan kemudian ancaman serta peningkatan dinamika geopolitik dan geosecurity. Dan di sisi lain juga masih sesuai dengan rencana kita dari sisi perencanaan penganggaran jangka menengah panjang. Gitu ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Rame juga ini di berbagai platform media sosial, berkembang ribuan triliun yang berbau busuk di Kementerian Pertahanan. Memang kalau sampai hari ini kita melihat dari laporannya Sri Mulyani, kementerian yang paling besar memang yang sudah menghabiskan dana itu ya Kemenhan, Kementerian Pertahanan di bawah Prabowo Subianto, tapi angkanya sekitar 21 triliun. Jadi yang ada 1.700 triliun atau 1,7 kuadriliun. Aduh, susah ngomongnya. Nolnya berapa itu ya? Itu yang akan digelontorkan. Dan kita lihat kemarin Pak Prabowo sudah beli pesawat bekas ya. Nah itu juga kontroversi. Kenapa nggak yang baru? Yang bekas kan sebagus-bagusnya tetap berpotensi cepat rusak. Ini ribuan triliun yang berbau busuk di Kementerian Pertahanan. Ada yang tak wajar dengan proyek 1,7 kuadriliun. Proyek ini berada di bawah Kemenhan yang dipimpin Prabowo. Perusahaan dipimpin oleh 4 orang kader Gerindra. Mereka menjabat sebagai komisaris PT TMI kalau nggak salah ya. Nanti kita lihat TMI-nya. Ada Prasetyo, ada Glenn, ada Judi, ada Angga Bara Prabowo. PT TMI sendiri terlibat dalam tender alutsista nilainya mencapai 1.760 triliun. Pengamat militer KONI mencurigai proyek tersebut dan mencoba menelusuri langsung ke PT TMI. Dan hasilnya banyak kejanggalan katanya. Jadi uangnya dipakai untuk apa? Kalau banyak hal-hal yang tidak jelas begini. Kan di ruang-ruang gelap akan terjadi hal-hal yang tidak sewajarnya. Biasanya begitu katanya ya. Ini adalah fenomena yang terjadi dalam tubuh Kementerian Pertahanan, sebuah keanehan yang ditutupi. Begitu video ini memaparkan. Nah, dari video ini kita akan coba telusuri lebih lanjut. Kita masuk. Ini video juga ya, bicara tentang pengadaan alutsista.
Prabowo sudah mulai tercium busuknya. Oh, nggak pakai tanda tanya ini. Kita lihat. Si jenderal ini mengundang saya datang, yang kemudian dibantah oleh Kemhan nggak ada PT itu. Cuma saya udah mulai aneh nih, kok gedungnya busuk banget ya gitu. Kok ngurusin 1.760 triliun, rumputnya udah liar begini. Kok sign edge-nya dari kertas, saya foto. Beliau marah kan, kenapa foto-foto? Ya ini aja lucu kok tandanya pakai kertas gitu. Aduh, Mbak Koni jangan pernah bilang kita pernah ketemu. Kenapa saya jadi disuruh bohong? Jadi ini PT baru ya? Baru banget, orang kantornya masih sepi, masih apa ya, masih bunga belum ada gitu. Kita pendekin aja ceritanya Bu, nggak usah basa-basi, kita orangnya direct. Ibu Koni mau dibayar berapa atau mau dapat proyek apa dari Kemhan? Saya bilang, kamu nggak kenal saya, silahkan cek deh, mungkin yang lain bisa digituin. Saya nggak bisa digituin. Buat saya tuh integritas itu adalah sekarang masalah yang paling kita nggak punya. Si jenderal ini oleh Ibu Koni, pengamat militer yang mempertanyakan status PT TMI itu memang perusahaan yang dibuat di bawah yayasan, kalau tidak salah nanti kita cek, itu dibuat oleh Kemenhan. Jadi biar ininya nggak keluar, proyeknya nggak keluar, karena kalau keluar biasanya kita dibodoh-bodohin. Nah, kurang lebih ada statement begitulah dari Prabowo. Jadi Koni ini mengatasnamakan rakyat barangkali ya, kemudian mencoba menelusuri kejanggalan-kejanggalannya, dan sudah terbukti. Masa katanya yang mau ngurusin 1.760 triliun tidak bonafit lah tempatnya, kurang lebih begitu ya. Solid dari atas sampai bawah, dan yang gue dengar seperti udah diinfokan sebelumnya, Luhut Panjaitan pun mendukung Prabowo. Ya kalau kita melihat sikap Luhut dan Jokowi itu kan 11-12 ya. Kalau Luhut mendukung Prabowo ya hampir pasti Jokowi mendukung Prabowo. Ya kurang lebih begitu juga sebaliknya. Nah ini yang gue dengar, ini solid nih dari atas sampai bawah. Timnya Luhut sekarang sudah disiagakan untuk ini ya. Ya, Bravo 5. Bravo 5 yang gue dengar emang sudah di style untuk Bravo. Ya. Ini bocoran halusnya dari Tempo. Jadi kalau Tempo sih sudah terbukti akurasinya. Jadi kita dengar Bravo 5. Bravo 5 itu kan ketuanya mantan Menteri Agama kemarin itu loh, yang akhirnya di reshuffle itu, mohon maaf saya lupa. Tapi ketua Dewan Pembinanya Luhut Binsar Panjaitan, dan kalau nggak salah sih di situ ada Ruhut Sitompul juga itu di Bravo 5. Oke. Ini yang terjadi dinamikanya luar biasa. Oke. Ibu Koni berarti betul ya, ini Ibu Koni. Baik, kita akan lihat tayangan berikutnya. Nah, ini informasi sekilas deh ya. Hari ini rencananya Pak Anies, Pak Ganjar dan Pak Prabowo bertemu di Apeksi ya. Berdasarkan informasi yang diterima, agenda acara Rakernas ini mengangkat tema Indonesia dan tantangan kota di masa depan dengan menghadirkan 3 pembicara sekaligus, Menteri Pertahanan Prabowo, Ganjar, dan Anies. Ya, mudah-mudahan saat ini barangkali sedang berlangsung ya. Ini momen yang bagus saya kira untuk ini kampanye lah ya. Kampanye awal menyandingkan 3 baca pres, dan kita akan lihat bagaimana isi kepalanya, bagaimana intonasi bicaranya, bagaimana kejelasan pesan-pesannya. Dari situ kita bisa membandingkan nanti ya. Oke, dan ini intermezzo ya. Nah, ini kabar lainnya juga masih terkait Prabowo, Jokowi, Ganjar. Ini posisi kepala negara yang harusnya netral memang tampaknya sudah bergeser fungsi dan makna menjadi magnet suara. Ya, walaupun pamornya sudah semakin turun, maka magnetnya pun semakin pudar. Nah, ini yang diperebutkan ya tentu dalam konteks Prabowo dan Ganjar. Ya. Kemarin menyatakan dukungan di luar pada Pak Ganjar. Sedikit. Yang kemarin menyatakan dukungan di luar pada Pak Ganjar itu memang menunjukkan dukungan yang sifatnya track recordnya itu fluktuatif, berubah-ubah. Dulu mau membubarkan, akhirnya nggak jadi, menolak Pak Prabowo jadi menteri, akhirnya tidak jadi. Kalau memang betul berubah-ubah, fluktuatif, apakah kita bisa percaya kalau Projo mendukung Prabowo berarti itu sudah pasti Presiden Jokowi mendukung Prabowo sebagai presiden? Ada formula 3C. Yang pertama itu adalah consciousness. Grup consciousness di dalam diri yang namanya Projo. Yang kedua ada coherence, grup coherence, koherensi, keutuhan, kesatuan. Tapi yang ketiga ada C yang ketiga, yaitu konspirasi. Jadi ada 3C antara yang bernama Projo sebagai relawan dengan Jokowi sebagai presiden yang adalah
ketua Dewan Pembina Projo. Jadi memang makin lama Projo itu harus dikatakan makin punya kesadaran sebagai grup yang tegak lurus kepada Jokowi. Makin kuat koherensinya, kesatuan dan keutuhannya terhadap Jokowi. Dan yang ketiga, memang ada konspirasi. Yaitu sebuah plot rahasia yang disepakati bersama untuk tujuan tertentu di masa depan.